Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita selalu punya keinginan, punya cita-cita, punya niat bahwa kita ini menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Allah sampai akhir hayatnya, sampai di alam mahsyar nanti kita menjadi sebuah keluarga. Jadi keluarga ini diawali dari kehidupan di dunia. Mungkin wujud-wujud nanti jadi satu keluarga di kampung akhirat kalau di dunia tidak dilaksanakan. Jadi oleh sebab itu kita tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan pribadi kita masing-masing untuk selalu mengingat dan mempelajari, memahami apa yang diinginkan Allah sebenarnya untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di dalam dan kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepadanya, karena berkat bimbingan, berkat ajarannya, bahwa kita bisa membedakan mana manusia yang Islam dan mana manusia yang kafir. Nah, ini kan manusia yang Islam seperti apa, manusia yang kafir seperti apa. Nah, di dalam kebenaran ini kita lihat nih. Coba dibaca tuh. Oh, mana ya? Agama Tauhid Islami Pak Nabi Muhammad SAW. Islam, agama Ibrahim dan para nabi, agama ridha Allah. Tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, menggunakan akal, melaksanakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci, para nabi, berbuat kebajikan kepada semua manusia, menafkahkan, menahan amarah, memaafkan, menepati janji, bersabar dan ikhlas, memberi makan orang miskin, ingat Allah setiap saat, mengimani rukun iman, melaksanakan rukun Islam. Ya, terus lingkaran berikutnya. Kafir terhadap ayat-ayat Allah, suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar, kikir, amarah, sombong, khianat,
tidak sabar, tidak memberi makan orang miskin, tidak ingat Allah, tidak mengimani rukun iman. Ya, jadi agama tauhid itu artinya adalah agama yang mengesahkan Allah, yaitu agama tauhid. Nah, adanya agama yang mengesahkan Allah itu adalah Islami, ya, para nabi, ya, para nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad SAW itu agamanya agama tauhid. Tidak ada agama yang dibawa oleh para nabi itu yang agama musyrik, tetapi adalah agama tauhid, agama mengesahkan Allah. Sejak dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu agamanya agama tauhid, hanya beriman hanya kepada Allah saja, itu namanya agama tauhid. Itulah namanya Islam itu. Islam itu sejak kapan? Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam Muhammad saja, ya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad prakteknya adalah agama tauhid. Nabi Adam adalah Tuhannya Allah. Jadi para nabi itu tidak ada satupun yang musyrik. Ini para nabi, ya, sejak Nabi Adam sampai Muhammad itu agamanya agama tauhid. Itu sudah Islami. Nah, kenapa disebut Islami? Karena dia mengisahkan Allah. Nah, jadi kalau orang mengatakan Nabi Islam itu baru pada kita Muhammad, enggak. Sejak dari Nabi Adam sampai Muhammad itu sudah Islami, ya kan? Selalu beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Itu namanya tauhid, mengisahkan Allah. Nah, kemudian Islami agama Ibrahim dan para nabi. Nah, Nabi Ibrahim, ya. Jadi Islami itu dibudayakan oleh Nabi Ibrahim dan para nabi berikutnya. Ya, sifat-sifatnya tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak bermusuhan, tidak merusak, menggunakan akal, melaksanakan ayat-ayat Allah, membenarkan kitab suci para nabi, berbuat kebajikan kepada semua manusia, kemudian menafkahkan harta, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain, menepati janji, berbuat bersabar dan ikhlas. Jadi sabar dan ikhlas. Jadi satu itu sabar dan ikhlas. Memberi makan orang miskin. Ingat Allah setiap saat. Nah, jadi kalau ingat Allah setiap saat itu berarti setiap tindakan kita selama bernapas kita ingat Allah, agar kita selalu mengingat bahwa perintah dan larangannya yang akan kita lakukan. Jadi kalau orang ingat Allah, dia akan bicara, misalnya bicara sembarangan, dia ingat Allah, ini dilarang oleh Allah. Kalau dia bertindak, ini dilarang oleh Allah, bukan ingat Allah. Kalau dia melakukan sesuatu, dia selalu ingat Allah. Mau makan, ingat Allah, bismillahirrahmanirrahim. Mau berjalan, ingat Allah. Bangun tidur, ingat Allah. Apapun yang dilakukan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, itu namanya ingat Allah. Kemudian mengimani rukun iman. Nah, beriman pada rukun iman itu ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, kepada rasul, kepada baik dan kepada buruk, ya. Ingat pada hari kiamat, ya, itu adalah rukun iman itu yang diimani. Kemudian melaksanakan rukun Islam. Nah, rukun Islam itu diajarkan mulai dari sholat, puasa, zakat, ya, sampai naik haji. Itu rukun Islam. Nah, itu yang dilaksanakan oleh
orang yang Islam. Nah, kalau orang kafir tidak ada terikat dengan seperti ini. Agama yang diridai oleh Allah itu, orang kafir itu dia bebas. Yang dilarang dilakukan juga, suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci para nabi, dan berbuat keji dan mungkar, kikir, amarah, sombong, khianat, tidak sabar, tidak memberi makan orang miskin, tidak ingat Allah, tidak mengimani rukun iman. Itu namanya kriteria orang kafir. Nah, kalau ada di dalam diri orang Islam seperti ini amalannya, ya suka berselisih, suka dengki, suka benci, suka bermusuhan, suka merusak, tidak menggunakan akal, tidak melaksanakan ayat-ayat Allah, menyalahkan kitab suci para nabi, berbuat keji dan mungkar, kikir, amarah, sombong, khianat, tidak sabar, tidak memberi makan orang miskin, tidak ingat Allah, tidak mengimani rukun iman, itu namanya kafir. Walaupun dia sendiri adalah mengaku dirinya Islam dan berKTP Islam. Nah, KTP-nya Islam, pengakuannya Islam, tetapi perilakunya kafir. Lanjut tuh. Lagi dibaca tuh. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, hai manusia, hai sekalian manusia. Nah, jadi semua manusia dipanggil, hai sekalian manusia. Apakah manusia itu beriman, apakah manusia itu kafir, apakah manusia itu beragama Nasrani, agama Majusi, agama Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, itu semua manusia, hai manusia. Nah, bukan orang Islam yang dipanggil, tetapi semua manusia. Ya kan? Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, disuruh yang halal baik itu disuruh pada semua manusia halal dan baik apa yang terdapat di bumi. Dan kemudian, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini jadi manusia itu musuhnya adalah setan. Nah, kalau langkah-langkah setan diikutikan, berarti orang itu memakan makanan yang tidak halal, makanan yang tidak baik. Makanya langkah-langkah setan itu adalah sembarangan aja. Harta rampasan, harta korupsi, anak yatim, harta dari nyolong, harta dari membegal, itu dimakan semuanya. Nah, itu adalah manusia.
itu adalah semuanya langkah-langkah setan. Kenapa? Akibat daripada memakan makanan yang tidak baik itu muncullah darah-darah kotor yang dibawa oleh setan itu supaya kamu bermusuhan. Jadi akibat orang tidak sembarangan, harta orang diambil, kebun orang ditebang, kemudian diberi dinilai atau diusir orang yang tinggal di kampungnya, itu namanya sudah melanggar aturan-aturan Allah. Itu berarti mengikuti langkah-langkah setan. Semuanya itu ada di dalam diri manusia. Ya kan, makanya disuruh yang halal lagi baik itu yang dicari, tidak menimbulkan permasalahan, tidak menimbulkan permusuhan. Apabila perbuatan kita, ucapan kita, tindakan kita, wujud-wujudnya adalah permusuhan, konflik, merusak, itu namanya langkah-langkah setan. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita terjebak dengan perbuatan yang seperti itu. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Kita akhiri, mudah-mudahan kita lanjut nanti besok dengan lanjutan dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah, dan kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, dan kita selalu menjadi orang yang Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.